Baik, sudah mulai terekam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Ya, Pak. Sehat. Baik. Ya, Tentu Pak. saja di sini sudah ada 11 anak yang bergabung dengan kita, berarti sudah hadir semuanya. Kita langsung mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, Mbak Rosita ya, untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Rosita. Berdoa sebelum belajar. Raditu billahi Bil Islamin Nabi Muhammadin nabiyya wa Rabbi Rabbi sidani ilma wa rasudani anani minas ya rabbal ya rabbal alamin. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu agar suaranya tidak berbeda-beda. Silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Kita putar lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Terima kasih. Oke, saya ulang, mohon maaf. Belum saya aktifkan. Kita lanjutkan saja ya. Terima kasih, mohon maaf Pak Dede lupa belum menyalakan audionya tadi ya. Kemudian langsung saja kita ke pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pada tema tokoh dan penemuan dengan subtema Ayo Menjadi Penemu. Sebelum kita belajar, di sini Pak Dede ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita nanti dalam belajar ini paling tidak kamu harus menguasai 3 hal ini. Yang pertama adalah kamu bisa mengidentifikasi kata-kata baku dalam teks bacaan dengan benar. Kemudian kamu dapat mengidentifikasi peran teknologi dalam perubahan masyarakat ya di bidang ekonomi. Kemudian kamu dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan benar. Kemudian sebelum ini kita mulai anak-anak, di sini Pak Dede punya permainan dulu, tebak gambar ya. Nanti apabila kalian bisa menebak silahkan menjawab. Ini clue-nya, aku adalah tokoh atau penemu dari Indonesia. Clue-nya. Kira-kira siapa ya? Kemudian ini aku lahir di Parepare tanggal 25 Juni tahun 1936. Dan beliau pernah menjadi presiden Indonesia dan juga pernah menjadi wakil presiden. Belum ada yang tahu ini?
Beliau juga dikenal sebagai orang Indonesia yang pernah atau berhasil menciptakan pesawat terbang. Kalau seperti ini sudah tahu belum jawabannya? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Siapa ya kira-kira? B.J. Habibie. Bung Karno ya? Patung Ada yang B.J. jawab? Habibie. Ya, ini patung B.J. Habibie. Jadi tokoh kita pada hari ini Profesor adalah B.J. Habibie. Oke, betul, Profesor B.J. Habibie. Tokoh kita pada hari ini adalah beliau, tapi ini patungnya ya. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang B.J. Habibie, di sini Pak Dodi punya videonya. Pak, silakan disimak ya. Di profil Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. B.J. Habibie, nama lengkapnya Bakharudin Habibie ya, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden pada 21 Mei 98 hingga 20 Oktober 99. Dan lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawarjoyo. Tak lama setelah ayahnya meninggal pada tahun 1950, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middleburg School. Tahun 54, ia melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang namanya ITB. Pada tahun 55 sampai 65, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Ludwigshafen, Jerman Barat. Ia menerima gelar diploma insinyur dan gelar doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Sebelum masuk ke dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Habibie memiliki julukan Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika, yaitu teorema Habibie atau Crack Propagation Theory. Teori ini memberikan formulasi perhitungan matematis untuk menemukan potensi rekahan atau crack pada kerangka badan pesawat. Tahun 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 78 sampai dengan Maret 98. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Meski hanya 17 bulan, masa pemerintahannya krusial. Kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Selain itu, ia juga memprakarsai Bank Indonesia yang independen agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Di era pemerintahannya, Habibie berhasil melaksanakan pemilu 99, pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan asas luber jurdil, yang diikuti 48 partai politik dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 92%. Namun pemerintahannya mendapat kritik paling keras karena lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Pada sidang umum 99, Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 karena gagal jantung. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120. Kisah hidupnya sempat diangkat dalam 3 film, yaitu Habibie dan Ainun tahun 2012, Habibie dan Ainun 2 tahun 2016, Habibie dan Ainun 3 tahun 2019. Selesai. Ini video tentang B.J. Habibie. Ada di sini yang bercita-cita pengen menjadi seperti B.J. Habibie? Ada ya? Kalau ada berarti kalian harus tetap semangat belajar dan harus mengejar cita-citamu setinggi apapun itu ya. Kemudian anak-anak yang pertama
nanti kita akan membaca teks tentang B.J. Habibie. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi ya kosakata baku di dalam teks itu. Jadi ada kosakata baku dan ada kosakata tidak baku. Apa itu kosakata baku? Itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditetapkan ya. Aturannya itu namanya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUED. Kemudian kata baku itu sering digunakan atau pasti digunakan di acara-acara resmi atau penulisan karya ilmiah. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Itu perbedaan dari kata-kata baku dan tidak baku. Nah, di sini Pak Dede punya teks dengan judul Habibie Sang Kerja Keras. Mohon saya bantuannya siapa ya yang mau membaca teks ini satu paragraf ini. Silakan. Siapa yang mau membaca? Mbak Afril. Oke, silakan Mbak Afril angkat tangan. Langsung dibaca Mbak Afril. B.J. Habibie atau Profesor Habibie, lebih lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia periode ketiga. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau adalah keturunan Jawa ibu dan Makassar ayah. Profesor Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun 1,4 tahun gitu Mbak. 1,4 tahun. Jadi 1 tahun lebih 4 bulan. Dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Beliau dibesarkan dalam keluarga dengan nuansa Islam yang taat dan pendidikan keras. Akhirnya beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas di atas rata-rata teman sepermainan. Oke, terima kasih Mbak Afril. Dari yang kamu baca tadi Mbak Afril, di sini ada kata-kata baku dan tidak baku Mbak Afril. Kira-kira yang tidak baku yang mana ya Mbak Afril ya? Atau mungkin teman-temannya yang lain bisa membantu juga yang tidak baku dari kata di paragraf ini mana ya? Mas Dio, silakan Mas Dio. Periode, Pak. Periode, oke, penulisannya periode. Yang betul bagaimana? Atau yang baku berarti bagaimana berarti Mas Dio? Periode. Oke, periode. Pakai E ya, PERIOD. Oke, dapat 1 ya. Silahkan ditulis karena nanti Pak Dodi menyiapkan satu buah tabel, nanti kalian melengkapi tabel itu ya. Jadi ada satu buah tabel berisi kata tidak baku, kata baku dan nanti artinya ya. Itu dapat nomor 1. Apakah ada lagi di sini? Masih ada lagi? Mbak Amalia, silakan Mbak Amalia. Oke. Akhirnya, Pak. Akhirnya ini ya, akhirnya. Ya. Oke. Yang benar berarti apa, Mbak? Kalau ini tidak baku. Pakai H. Pakai H penulisannya di mana letaknya H-nya? Akhirnya. AKH ya berarti ya. Ya. Akhirnya. Oke, akhirnya atau akhir. Berarti kita dapat 2 kata yang tidak baku, akhir, kemudian bakunya adalah akhir seperti itu. Oke, baik. Langsung kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Oke, siapa lagi ini yang mau membacakan paragraf yang kedua selain Mbak Afril? Mbak Afril tadi sudah, sekarang yang lainnya silahkan. Oke, Rizky Islami, Rosita ya Mbak Rosita. Oke, silahkan Mbak Rosita. Mbak Rosita silahkan dinyalakan dulu mikrofonnya. Kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika yang mengantarkan beliau selama 6 bulan kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ITB dan dilanjutkan ke Teknis Westfalische Technische Hochschule Jerman pada 1955 dengan biayai RA Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Berbagai proyek baik secara individu dan tim sudah ditorehkan oleh Profesor Habibie
Faisal Habibie. Tidak hanya itu, Habibie juga disebut sebagai pencipta teori terbaru dan karyanya sangat disegani di Jerman. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Oke, terima kasih Mbak Rosita. Di belakangnya ruame ya Mbak Rosita. Iya, Pak. Oke, sekarang yang lain saya minta bantuannya untuk dicari di sini ada kata yang tidak baku apa enggak ya? Mas Dio ya, silakan Mas Dio dan Mas siapa? Jibril. Biayai, silakan. Pak. Mas Dio ya, ini Mas Dio dibiayai. Biayai. Ini tidak baku ya Mas? Oke, kalau tidak baku, bakunya berarti bagaimana ya Mas? Biaya. Bakunya Biaya. Biaya, berarti Y-nya cuma satu saja ya, biaya ya penulisannya. Seperti itu. Oke, dapat nomor 3, yang tidak baku biaya, kemudian yang baku adalah biaya. Oke, ini Mbak Afril silakan angkat tangan, apalagi yang tidak baku Mbak April. Teori ini Mbak, teori terbaru ini. Ya. Ya, berarti ini kalau ini tidak baku, yang baku yang seperti apa Mbak? Teori, oke, teori. Nomor 4 adalah teori atau ya. Oke, sekarang yang masih ada ya, Mas Jibril. Oke, Mas Jibril silakan. Di sini masih ada yang tidak baku, Mas Jibril. Tim Bu, Pak. Ya, tem ya, tulisannya tem. Harusnya bagaimana penulisannya yang baku, Mas? TIM, tim. TIM, tim. Oke, terima kasih. Dari kata baku dan tidak baku ini tadi, anak-anak nanti silahkan ditulis di sini ya. Ini sebenarnya ada juga di tabel di buku LKS-mu. Kemudian silahkan kata tidak baku ini tadi, kalian sudah menemukan kata tidak baku itu ditulis, kemudian kata bakunya juga ditulis, kemudian kamu cari artinya atau arti katanya. Tadi periode ya tadi, periode. Apa itu artinya periode itu? Ya, kira-kira apa ya artinya periode? Siapa Mbak Nimas ini? Mbak Nimas. Periode apa Mbak Nimas? Kok Mbak Nimas Bilkis. Oke. Jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu. Yang lainnya bagaimana periode? Apakah jangka waktu tertentu? Ada ada jawaban yang lain? Yang lain boleh menjawab selain jangka waktu tertentu dari Mbak Bilkis tadi. Apa sudah benar jawaban Mbak Bilkis, jangka waktu tertentu itu adalah periode? Iya, Pak. Sudah benar ya. Iya, Pak. Ya benar. Jadi periode adalah jangka waktu tertentu, itu namanya periode. Kemudian tadi kata yang kedua adalah akhir. Akhir kalian tentunya pasti tahu ya jawabannya. Akhir itu kan paling akhir atau istilahnya yang belakang sekali. Yang belakang sekali atau yang paling akhir seperti itu ya, yang paling terakhir. Kalau biaya jelas ya, kalian pasti sudah tahu biaya adalah uang yang harus dikeluarkan ya. Kemudian kalau teori itu apa ya? Sekumpulan fakta-fakta. Sekumpulan fakta-fakta. Dapatnya dari mana ini? Dari sampean, Pak. Oh, dari saya. Oke, kalau tim jelas ya. Kelompok atau ragu. Oke, baik. Di bacaan dari B.J. Habibie tadi bahwa B.J. Habibie merupakan salah satu penemu ya, atau pencipta pesawat yang berasal dari Indonesia. Jadi tokoh penemu dari Indonesia B.J. Habibie. Pesawat ini merupakan transportasi sekarang ini yang istilahnya sangat maju ya, sangat maju. Dulu sebelum ada pesawat itu kira-kira apa ya transportasinya? Balon udara, Pak. Balon udara. Balon udara. Kalau perbedaannya antara balon udara dengan sekarang itu apa perbedaannya? Kalau dulu masih menggunakan balon udara itu bagaimana, kemudian sekarang menggunakan pesawat itu bagaimana hubungannya lagi dengan kegiatan ekonomi? Apakah dulu bisa mengirim barang dengan balon udara itu bisa apa enggak, Leo? Mengirim barang yang ke luar negeri itu seperti itu. Bisa apa enggak? Bisa enggak ya? Bisa ya. Bisa, tapi jumlahnya tentunya tidak sebanyak kalau menggunakan pesawat ya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu
ada 3 jenis ya. Kalian harus mengingat kembali ini pelajaran mungkin kelas 4 atau kelas 5 bahwa kegiatan produksi kegiatan ekonomi itu ada jenisnya. 3 jenis, mulai dari produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa tuh produksi itu? Pengolahan. Produksi apa? Pengolahan. Apalagi selain pengolahan? Pembuatan. Oke, pembuatan. Apalagi selain pembuatan? Penghasil sesuatu. Penghasil sesuatu atau penghasil barang. Oke, berarti di lingkunganmu pasti banyak produksi ya, pasti banyak sesuatu yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi produksi ini. Apa di lingkunganmu, di sekitarmu apa ya yang ada, yang kamu tahu? Pengrajin ramba. Pengrajin ramba, oke. Apalagi? Pabrik kertas. Pabrik kertas. Ada ya rumahnya dekat pabrik kertas ya. Ada, Pak. Oke, produksi tempe. Pabrik kunir, Pak. Pabrik Kunir. apa? Pabrik kunir. Pabrik kunir. Itu Ya. mereka membuat kunir apa mengolah kunir menjadi jamu? Membuat Mengolah kunir kan? Pabrik kecap, Pak. Pabrik jamu itu kan. Kalau pabrik kecap betul. Jadi dia mengolah kedelai seperti itu. Jadi itu Pabrik merupakan kecap, produksi. Oke, iya betul. Kalau distribusi itu artinya apa? pengantaran. Pengaluran, pengantaran, apalagi Penjualan barang. penjualan, boleh seperti itu. Jadi distribusi biasanya dari produksi ke konsumsi ya. Kalau konsumsi jelas penggunaannya ya. Kita sebagai masyarakat ini bisa katakan sebagai konsumsi atau konsumen ya. Oke, baik. Kemudian dalam kegiatan ekonomi ini teknologi mempunyai peran penting ya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ini perubahan masyarakat di bidang ekonomi ini sangat cepat sekali seperti itu. Itu bisa kamu bayangkan apabila dulu petani masih membajak sawah menggunakan sapi, kemudian sekarang membajak sawah menggunakan traktor, apa istilahnya istilahnya lebih cepat mana, kemudian lebih efektif mana, lebih gampang mana, lebih nggak capek mana? Kalau menurutmu dari dulu dengan sekarang itu bagaimana? Lebih enak mana? Lebih enak sekarang atau lebih enak dulu? Sekarang, Pak. Lebih enak sekarang. Ya. Jadi kalau dulu itu kalau menggunakan sapi dan lain sebagainya tentunya lebih capek, kemudian lebih lama pekerjaannya lah. Teknologi ini sangat berperan ya, sangat penting dalam kegiatan ekonomi ya, baik produksi maupun di kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi, dalam kegiatan penyaluran barang, petani tadi sebagai penghasil sayuran dan lain sebagainya, penghasil buah dan lain sebagainya, itu kan perlu mengirimkan barangnya ke konsumen ya. Perlu misalnya mengirim barangnya ke Jakarta. Mau misalnya di sekitar kalian ada yang mempunyai kebun ditanami dengan timun atau mungkin semangka. Kalau itu tidak segera dikirimkan ke Jakarta, pasti akan busuk ya, sehingga kemajuan ini sangat penting. Kalau dulu masih menggunakan kereta atau mungkin berdati, sekarang menggunakan truk dan lain sebagainya. Iya, tadi ada yang bertanya tadi siapa? Mas Dio atau siapa tadi? Tidak ada, Pak. Bertanya enggak? Tidak ada, Oke, Pak. baik. Oke, kalau tidak ada, lah kalian tadi sudah tahu bahwa transportasi itu merupakan salah satu perubahan ya. Jadi menyebabkan perubahan di kegiatan ekonomi dan juga kegiatan di masyarakat. Nah, ini perkembangan transportasi ini Pak Didi minta kalian membuat peta konsepnya. Jadi ini sudah ada contoh rancangan peta konsep dari Pak Didi. Kalian mohon untuk dilengkapi ya, dilengkapi perkembangan transportasi yang kamu tahu dulu apa, sekarang apa, kemudian apa itu manfaatnya dengan transportasi yang berkembang, kemudian apalagi dampaknya. Dengan adanya perkembangan transportasi itu memiliki dampak apa enggak, memiliki efek apa enggak, memiliki kekurangan apa tidak. Coba siapa ya yang mau istilahnya membantu. Saya padahal memberi contoh misalnya nomor 1 sepeda. Dulu transportasinya dulu pakai sepeda. Sekarang transportasinya menggunakan motor. Ini kan memiliki manfaat dan dampak atau kekurangan. Kalau manfaat itu lebih kelebihan, manfaatnya misalnya lebih cepat. Perjalanan lebih cepat sampai pakai motor. Kemudian tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak perlu mancal, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau efeknya, dampaknya dengan adanya motor ini, istilahnya pertama bisa menyebabkan kemacetan ya. Kemacetan pasti akan bertambah. Kemudian bisa juga menyebabkan polusi udara, ya. Bisa juga menyebabkan
rawan kecelakaan, terjadinya rawan kecelakaan seperti itu. Itu adalah efek atau dampaknya. Ya. Sekarang Pak Dodi meminta kalian untuk mencari contohnya. Boleh di darat, boleh transportasi di udara, boleh transportasi di air. Silakan, ini Mas Dio. Oke, Mas Dio. Dulu menggunakan delman, sekarang menggunakan mobil. Dan Dulu transportasi darat ya Mas ya. Berarti dulu pakai delman, Ya. sekarang pakai mobil. Kemudian Ya. apalagi dampak yang didapat, ya, menggunakan bahan dampaknya bakar apa? yang banyak, menggunakan bahan bakar dan menyebabkan polusi, kemacetan. Oke, itu Manfaat dampaknya yang berarti hampir didapat. sama dengan dengan motor ya. Oke, manfaatnya. Manfaat yang didapat lebih cepat sampai tujuan dan dapat mengangkut lebih banyak orang. Oke, terima kasih Mas Dio. Betul ya jawabannya. Jadi dampak dan manfaatnya antara mobil dengan motor hampir sama ya kurang lebih. Menyebabkan kemacetan, polusi udara dan polusi suara dan juga rawan kecelakaan kalau misalnya kurang hati-hati. Seperti itu. Kemudian satu yang darat sudah ada dua. Tadi sepeda, mobil sudah. Ada yang lain? Mbak Verlita, oke silahkan Mbak Verlita. Pada zaman dahulu transportasi di air adalah perahu. Perahu. Sekarang? Dan seiring perkembangan zaman, sekarang berkembang menjadi kapal laut. Oke, sekarang kapal laut. Itu apa manfaatnya, kemudian apa dampaknya? Dampak yang didapat, ekosistem air menjadi rusak. Oke. Manfaatnya? Dan manfaatnya perjalanan transportasi air menjadi lebih cepat. Oke, dampaknya tadi ekosistem air menjadi rusak itu apa ya kira-kira? Kenapa kok bisa rusak? Dengan adanya dulu menggunakan perahu, misalnya perahu layar, sekarang kapal laut seperti itu. Karena apa, Mas Dio? Apa? Mas Dio atau Mas? Karena limbah. Limbah. Limbah apa? Limbah dari apa? Pabrik. Lah ini kapal kok pabrik. Ya karena limbah atau buangan mungkin ada istilahnya kapal itu kan menggunakan bahan bakar ya. Bahan bakarnya bisa batu bara, bisa pertumpahan minyak itu Pak. Iya, bisa mencemari minyaknya yang tumpah, bisa mencemari laut, itu termasuk dampaknya ya. Seperti itu. Kemudian juga termasuk sampah yang dibuang oleh manusia juga, yang mungkin manusia yang ada di kapal itu kadang pasti kan misalnya membuang air kotor dan lain sebagainya, tidak mungkin kan pasti dibuang ke laut kan, itu kan juga termasuk dampak atau penyebab pencemarannya. Laut sudah, darat sudah, sekarang udara. Ada nggak udara? Tadi sudah di pertama tadi pada mencontohkan apa ya, tadi sudah ya, tadi balon udara ya. Balon udara termasuk teknologi yang dulu, kemudian sekarang pesawat itu yang belum berarti manfaat dan dampaknya. Siapa ya? Manfaat dan dampak dari perkembangan transportasi darat. Mbak Bilis, silakan Mbak Bilis. Manfaatnya mempercepat perjalanan jarak jauh. Oke, betul. Iya, Mbak Bilis. Dampaknya mencemarkan polusi udara sama membuat bising langit. Apa ya? Iya. Ya oke, benar, membuat bising, pencemaran udara itu ya bisa juga disebut polusi udara ya. Jadi tidak, penggunaan katanya tidak boleh double, tidak boleh kayak pencemaran polusi udara kan seperti itu, berarti double. Pencemaran itu sama juga dengan polusi, sama salah satu saja kata yang digunakan, pencemaran udara atau polusi udara, seperti itu ya anak ya. Baik, ini setelah kalian tulis ya di buku, nanti seperti biasa dikumpulkan ke classroom ya, seperti biasa dikirimkan ke classroom. Kemudian selain transportasi di bidang ini juga lampu ini juga termasuk perubahan ya, termasuk perubahan atau perkembangan. Jadi dulu lampunya masih menggunakan lampu minyak ya, sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Itu juga perkembangan juga. Nah, di sini Pak Dodi ingin mengajak kalian belajar atau mengenal rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Ini rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Rangkaian seri contohnya di atas seperti ini, kemudian yang bawah ini adalah rangkaian paralel.
Jadi rangkaian seri ini memiliki satu buah kabel, kemudian yang terhubung secara sejajar atau bersambung dengan beberapa buah lampu seperti ini. Sedangkan rangkaian paralel ini sama memiliki 3 buah lampu, tetapi kabelnya lebih panjang dan bercabang. Ya, seperti itu. Itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang mikrofonnya nyala, saya bisukan dulu. Oke. Sekarang ciri-ciri rangkaian seri. Ini rangkaian seri tadi, ciri-cirinya dia hanya memiliki satu aliran listrik, sehingga membutuhkan komponen yang lebih sedikit, kabelnya lebih sedikit, biayanya yang dibutuhkan juga lebih sedikit ya otomatis. Tapi cahaya yang dihasilkan lebih redup, karena satu baterai dibagi untuk 2 hambatan seperti ini. Ya, tetapi nanti ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya juga adalah jika salah satu lampu ini mati, misalnya ini lampu ini mati ya, lampu satunya ikut mati atau tidak menyala seperti itu. Itu kalau menggunakan rangkaian seri. Sedangkan untuk rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu aliran listrik. Jadi kalau di sini berarti dua aliran. Jadi setiap lampu memiliki alirannya sendiri. Walaupun ini peletakan saklarnya salah ya. Saklarnya harusnya letaknya di bawah sini bukan di atas. Kalau saklarnya di atas ini walaupun ini dimatikan yang bawah tetap menyala karena tidak melewati saklar. Kemudian dia membutuhkan banyak komponen ya, kabelnya lebih panjang, berbeda dengan seri tadi kabelnya lebih sedikit seperti itu. Tapi cahaya yang dihasilkan lebih terang. Karena apa? Karena hambatannya sama atau tetap ya, tidak ditambahkan. Kemudian jika aliran listrik ini diputus, salah satu cabangnya ini putus atau mati, yang lainnya tetap menyala, tidak mempengaruhi yang lain. Itu merupakan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, sekarang dari itu di rangkaian seri dan rangkaian paralel itu sebenarnya ada persamaan dan perbedaannya ya. Ada persamaan dan ada perbedaannya. Oke, persamaannya dulu. Kira-kira apa ya persamaan dari rangkaian seri dan paralel itu? Ada yang tahu? Mbak Amalia, silakan Mbak Amalia. Sama-sama membutuhkan perangkat kabel, saklar, dan sumber listrik. Jadi ketiganya tetap perlu kabel, tetap perlu lampu, perlu sumber listrik atau baterai atau aki seperti itu tetap sama seperti itu ya, perlu seperti itu. Kemudian apalagi yang lainnya bisa kalau yang lainnya yang tahu boleh dijawab. Oke, Rosita silakan. Setelah Rosita silakan dinyalakan mikrofonnya kemudian dimatikan lagi kalau sudah selesai menjawab. Silakan Mbak Rosita. Nyalakan mikrofonnya dulu. Iya, Pak. Oke. Apa Mbak persamaannya? Selain sama-sama perlu perangkat, kabel, baterai, lampu, apalagi? Persamaannya rangkaian paralel dan seri bisa digabungkan dan digunakan secara bersama-sama. Oh iya, jadi keduanya bisa digunakan secara bersama-sama. Nah itu berarti nanti namanya adalah paralel ya, rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Oke, itu salah satu persamaannya ya, persamaan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke, apakah ada lagi persamaannya kira-kira? Persamaannya lagi adalah hambatannya sebenarnya. Hambatannya semakin panjang kabel, nanti hambatannya juga akan semakin besar. Jadi di rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatannya sama seperti itu. Itu persamaannya. Sekarang perbedaannya. Mbak Nimas sudah yang katakan, silakan Mbak Nimas. Mbak Rosita dimatikan dulu mikrofonnya. Oh ya, Pak. Rangkaian seri disusun secara sejajar atau bersambung. Paralel disusun secara berderet atau bercabang. Oke, berarti seri seperti ini ya, jejer, kemudian kabelnya bersambung sejajar seperti ini. Sedangkan paralel berderet bercabang ya, itu untuk paralel perbedaannya. Kemudian apalagi perbedaannya selain itu, Mbak Amalia? Oke, silakan Mbak Amalia. Rangkaian seri hemat kabel dan saklar. Paralel memerlukan kabel dan saklar lebih banyak. Oke, betul. Jadi rangkaian seri kabelnya ini lebih pendek ya, sedangkan paralel kabelnya tentunya lebih panjang. Dan juga kalau paralel ini biar fungsinya itu sesuai, tiga-tiganya lampu bisa menyala bergantian, itu harus perlu saklar juga 3 seperti itu. Kalau seri
cukup 1 seperti itu. Kemudian yang perlu kalian tahu lagi bahwa kalau rangkaian seri tadi ya seperti Pak disampaikan bahwa kalau satu lampunya mati, yang lainnya akan ikut mati. Kemudian kalau rangkaian paralel satunya mati, yang lainnya tetap menyala seperti itu ya. Oke anak-anak, ini yang dinamakan rangkaian listrik campuran tadi ya. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Jadi dua rangkaian ini digabung menjadi satu, namanya adalah rangkaian listrik campuran. Kemudian di rangkaian listrik campuran ini tentunya memiliki sifat atau ciri-ciri seperti yang seri dan paralel tadi. Contoh misalnya L1 ini dipasang secara seri, kemudian L4 dan 5 ini dipasang secara paralel. Jika lampu L1 ini padam, lampu L2 dan L3 tentu ikut padam, tetapi lampu L4 dan L5 tetap menyala. Kemudian apabila lampu 4 dan lampu 5 ini mati salah satu, misalnya L4 ini mati, L5 tetap menyala gitu. Kemudian apabila lampu paralelnya ini mati, selama serinya ketiga-tiganya ini masih menyala, masih bersambung, itu tidak akan berpengaruh, jadi tetap menyala juga. Ini yang dinamakan dengan rangkaian listrik campuran seperti itu. Nah, oke, anak-anak, ini LKPD atau lembar kerja. Pada dikirim linknya ke chat ya. Saya kirim linknya ke chat. Kemudian itu dikerjakan ya, dikerjakan nanti saja setelah pembelajaran kita ini selesai. Kemudian saya kirim ke chat sekarang sudah. Itu nanti setelah selesai jangan lupa di screenshot seperti biasanya, kemudian dikirim ke Classroom ya, dikirim ke Classroom atau WA group. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD itu, tugas yang kedua adalah evaluasinya ini. Nanti ini di khusus linknya juga saya kirim sekalian ke chat. Oke, silahkan nanti ini disimpan dulu untuk linknya. Apabila nanti setelah kalian keluar dari Google Meet ini linknya belum terklik atau belum kalian klik, nanti silahkan WA saja, nanti saya kirimi linknya untuk LKPD dan evaluasinya. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sebelum ini kita akhiri, ini ada pesan dari yang Habibie anak-anak. Jadi pesannya adalah dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Jadi kalian pengen menjadi apapun itu harus berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik. Jadi boleh menjadi dokter, boleh menjadi tentara, boleh menjadi pedagang, boleh menjadi petani, boleh menjadi apa saja, terserah kalian, tapi tetap harus melakukan yang terbaik, terus harus menjadi yang terbaik. Itu pesan dari yang Habibie dan juga pesan dari Pak Dodi. Baik, terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian sebelum ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Berdoa setelah belajar, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Bu Risma, apakah rekamannya kita hentikan atau masih tetap berjalan? Ya sambil menunggu Bu Risma. Oh ini kuota jaringannya ini bentar. Mikrofonnya belum nyala Bu Risma. Oh ya, terima kasih Pak Dodi untuk pagi hari ini, luar biasa sekali. Untuk rekodnya nanti silahkan dikirimkan ke saya. Iya. Itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sama Bu Risma ya. Dadah sama Bu Risma. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih. Saya stop. Anak-anak silakan keluar dulu.